Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini ya teman-teman. Untuk saat ini saya akan membahas tentang cara menggunakan dua device ya. Saat ini saya memakai HMI WNTech, kemudian yang kedua adalah inverter IHTEC atau yang dulu namanya Huayuan namun sekarang namanya IHTEC seri S1. Nah, tidak lupa juga kita pakai motornya ya teman-teman. Nah, untuk yang kasus kali ini kita mau mencoba untuk memakai fitur dari komunikasi Modbus dari inverter IHTEC. Jadi kita mau kontrol inverter langsung dari HMI WNTech melalui komunikasi RS485 dua wire Modbus. Nah, bagaimana proses-prosesnya dan bagaimana basic-basicnya, semoga melalui video ini nanti dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Baik teman-teman, kita mulai saja untuk pembahasannya. Dari awal pasti kita siapkan dulu untuk keperluan yang kita butuhkan, yaitu satu software untuk WNTech-nya, Easy Builder Pro. Di sini saya pakainya. Kemudian kita siapkan manual yang kita butuhkan, pasti manual terkait inverter IHTEC-nya, kemudian manual untuk koneksi di HMI-nya. Jadi kita siapkan dulu. Kemudian yang pertama kita kenali dulu dari WNTech-nya. Oh, pin yang dipakai untuk komunikasi kita bisa menggunakan pin apa? Kita bisa baca di manualnya. Di sini kita bisa lihat di wiring controlnya. Di sini A dan B digunakan untuk serial communication ya. A sebagai positif terminal, B sebagai negatif terminal. Terminal ini nanti yang akan terkoneksi dengan HMI WNTech punya kita. Jadi komunikasinya melalui dua pin ini, A dan B. Kemudian untuk WNTech sendiri ada settingan lagi dari jumper kabelnya. Di sini tersedia J2, 3, 4, 5 dan 7. Nah, terkait dari RS485 ini, jika kita ingin menggunakannya, kita harus jumper pin J1 dan pin 2 di J5. Jadi penjelasannya ini terminal resistance selection. Jadi kita harus connect. Kalau untuk defaultnya dia di 2 dan 3, tapi kalau kita pakai, kita otomatis harus kita rubah ke J5 nya ini ke 1 dan 2 untuk jumperannya. Nanti bisa kita lihat di aktual hardware-nya. Jadi seperti itu dari segi hardware inverternya. Jadi inverternya di A dan B, ini udah positifnya di A, negatifnya di B. Kemudian jumpernya di J5 ini 1 dan 2. Nah, untuk di PLC nya kita cari tipe yang saya pakai sekarang kan kebetulan 8071IE. Ini 8071IE. Nah, di sini tersedia gambar untuk wiring POCOM-nya. Jadi kalau di HMI ini tersedia untuk RS485 itu di COM 2 atau bisa juga pakai COM 3. Nah, kebetulan kita sekarang pakainya yang COM 2. Jadi kita pakai blok yang ini. Nah, tadi kan kita udah lihat nih PLC ini kita anggap di inverter tadi. Jadi kita kan udah tahu tadi punyanya yang inverter yang plus yang mana, yang minus yang mana. Plus kan yang A. Berarti nanti konektor A itu pin terhubung ke pin nomor 2 di HMI kita, dan minusnya atau B tadi kita pindah ke ini, kita B ini tadi B. Nah, ini B ini tadi kan negatif. Negatif ini nanti masuknya ke pin 1. Nah, kebetulan di punyanya Huayuan kita bisa lihat juga di manualnya di bagian paling bawah wiringnya ini dia cuma pakai A dan B. Jadi ini penggambaran lebih jelasnya seperti ini. Ini komputer ini kita anggap sebagai HMI WNTech-nya. Nah, ini terhubung koneksi satu sama lain, plusnya ke A, B-nya ke minus. Nah, ini tadi untuk konfigurasinya. Jadi GND-nya tidak kita sambung sudah bisa. Itu dari segi wiringnya. Baik, setelah kita tahu untuk settingan dari wiring atau pengkabelannya dari inverter dan HMI WNTech-nya, kemudian kita berlanjut ke komunikasi settingnya.
Nah, untuk tahu komunikasi setting di parameter berapa, kita harus buka manual dari IHTEC ini yang seri S1 tadi. Kita buka di bagian list parameternya, atau biasanya di Modbus itu nanti ada rangkumannya. Nah, ini seperti contohnya ini. Jadi dia di parameter 16 itu untuk settingan speednya, baud rate-nya, kemudian 16.4 itu untuk communication configuration. Jadi untuk dia out parity-nya di sini. Jadi ini nanti settingan ini harus sama dengan settingan yang ada di HMI WENTEC-nya. Jika apa yang terjadi jika settingannya berbeda antara inverter ini dan HMI WENTEC, nanti di HMI WENTEC keluar masalah di connection-nya. Nah, setelah kita sudah setting, kita tentukan di sini mau pakai baud rate yang berapa, kemudian pakai parity yang berapa, out yang berapa. Kita setting juga yang ada di Easy Builder Pro-nya. Nah, kemudian di mana kita bisa settingnya? Kita ke sistem parameter. Nah, di sistem parameter kebetulan ini saya sudah bikin trial programnya. Nah, saya pakai sini dipilih yang Modbus RTU, kemudian ini kita pakai COM2, tadi kan pilihannya COM2 atau COM3. Nah, di sini masuk ke settings, kemudian kita pakainya misalkan ini baud rate-nya yang 9600, data bits-nya yang 8, parity-nya yang non, kemudian stop bit-nya yang 2 bit. Nah, kemudian ini settingan ini tadi yang harus sama dengan settingan yang ada di inverter tadi. Misal 9600 berarti kita setting 16.3 nya 2, kemudian settingan tadi kita pakainya yang 8, parity bitnya 8, kemudian ininya parity-nya yang 2, kemudian pakainya yang non, no check. Jadi kita settingnya yang 1. Jadi settingan di inverternya kita setting seperti ini, dan di HMI-nya juga kita setting sesuai dengan yang ada di inverter. Jadi nanti kedua device ini dapat saling berkomunikasi. Nah, setelah selesai untuk setting dari parameter inverter dan HMI tadi, kita mulai masuk dari sistem komennya. Jadi komen untuk Modbus ini. Nah, untuk di sini kita bisa buka di manualnya. Jadi setiap inverter itu memiliki spesifik untuk command code-nya. Jadi ada yang memakai juga 05H. Nah, kebetulan di inverter IHTEC ini dia hanya memakai 3H, 6H, 10H, dan 17H. Untuk penjelasannya bisa dibaca lebih detail lagi. Dan untuk yang kita pakai saat ini kan kita memakai yang single register, jadi kita nanti pakainya yang 06H. Nah, 06H ini muncul di mana? Nanti kita mengaturnya di HMI. Kita bisa lihat misalkan ini di contoh program yang saya bikin. Nah, frekuensi yang tertera frekuensi output misalkan. Nah, kita klik. Nah, di sini nanti pilihannya dari lokal HMI atau Modbus. Atau Modbus kita kan tadi udah pilih Modbus. Kemudian di sini nanti pilihannya, kalau di sini tersedia juga 4, 0, 5, 3. Nah, kebetulan kita kan mau makainya yang 6. Tadi 6H, 6H di sini disebutnya 6X. Kemudian oke. Untuk pengalamatan di sini, pengalamatannya alamat-alamat Modbusnya kita bisa lihat di, kalau di penjelasan ininya, penjelasan di manualnya, kita bisa ada juga yang harus ditambah 40.000. Jadi misalkan tiap parameter 30.0, ya jadinya nanti tinggal tambah 40.000. Jadi parameternya itu dikali 100 ditambah 40.000. Cuma untuk HMI yang kita pakai sekarang ini kita bisa langsung makanya parameternya dikali 100. Jadi misalnya parameter 4.01, tinggal kita kali 100, poinnya kita hilangin, berarti jadi 401. Jadi kita mau pakai parameter 401, kita tulisnya di HMI tadi 401 seperti itu. Ini kebetulan aku makanya yang 30.01. 30.01 di sini kita pakai untuk frekuensi output. Frekuensi output itu kita cek di sini di manualnya 30.01 itu apa. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, output frekuensi. Jadi karena saya mau mengambil output frekuensi ini dan dia tipe datanya read only, jadi nggak bisa diganti-ganti, cuma bisa baca dari inverternya. Kalau misalkan kita mau 30.2 untuk
ngecek output voltage-nya ya, kita tinggal pakainya tadi seperti ini tadi, voltage-nya 30,026X seperti itu. Nah, ini untuk data, misalkan kita membaca. Nah, untuk misalkan ada bit, misalkan bit itu seperti apa? Jadi seperti ini contohnya. Di manual lagi kita masuk ke yang Modbus tadi. Jadi ada beberapa kondisi, dia itu dapat mengambil tiap nilai tiap bit. Misalkan kita mau mengambil nih untuk kondisi running. Kondisi running ini ada di parameter 3.27, tetapi dia itu spesifik di 3.27 di bit yang pertama. Nah, maka dari itu kita bisa pakainya 327 itu tadi untuk bukan 327 tetapi 3015. Nah, ini 3015 karena running seperti ini. 3015 kita bisa spesifik mau ngambil info runningnya. Kalau yang 327 tadi untuk perintahnya, perintah running itu untuk perintah runningnya. Kalau ini lebih ke indikatornya. Jadi kalau dia running, bit ini akan nyala. Nah, bit ini akan nyala. Misalkan 3015, kita udah punya nilai 3015, tapi kita mau mengambil spesifik di bit 1. Jadi kita tulisnya di HMI 3015, belakangnya spesifik bitnya. Jadi 301501. Nah, jangan lupa di depannya kita pakainya 6X yang bit. Jadi ini pilihannya banyak banget dari 0, 1, 3. Ini pilihannya banyak, pilih aja yang 6X bit ini. Jadi nanti kita bisa jadi indikator saat dia inverternya nanti running seperti itu. Nah, untuk nilai kalau kita baca di manual ini ada penjelasannya. Untuk contoh, misalkan 3015, kalau kita bukan mengambil bit tapi wordnya nilainya 15. Nah, dia itu artinya apa? Nah, di sini bisa dilihat penjelasannya. Berarti dia no fault, running 100% dan frekuensinya reach. Jadi tiga-tiganya bit. Nah, penjelasan lebih detailnya seperti apa? Kenapa bisa nilainya 15 padahal yang nyala ini 4 bit? Kenapa bisa 15? Kita bisa lihat di sini, saya gambarkan dengan contohnya. Jadi bit itu dibagi menjadi ada 16 bit. Jadi ini dari bit yang ke 0 sampai bit yang ke 15. Nah, untuk yang seperti contoh tadi kan dia kondisinya no fault. Jadi no faultnya ini kan nyala. Kita bit 0-nya berarti nyala. Kemudian runningnya juga nyala. Dia running 1. Kemudian untuk 100% loadnya nyala 1. Kemudian frekuensi reach-nya nyala 1. Nah, kenapa bisa 15? Karena bit 0 kita tahu untuk sistem binary itu bit 0 itu nilainya 1. Untuk bit 1 itu nilainya 2, 4. Jadi 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 dan seterusnya. Nah, karena ini 4-4-nya nyala, kita jumlahkan 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Jadi nilainya 15. Jadi kalau kita spesifik langsung mengambil nilai word di 30.15, nilainya yang ditampilkan nanti akan seperti ini. Jadi saya coba tampilkan 3015 tapi kita pakai yang wordnya bukan bitnya, nanti yang ditampilkan 15. Nah, kalau kita pengen spesifik ya kita kayak tadi, kita ambil di spesifik di bit-bitnya seperti itu. Jadi misal mau ngambil tadi yang mau bit yang berapa yang mau kita tampilkan, cuma running atau misalkan alarm mau kita tampilkan, ya otomatis kita pakai bit yang 11 seperti itu. Nah, di sini di e-tag ada beberapa catatan untuk scalingnya. Jadi ini scaling, ada beberapa scaling untuk frekuensi itu. Data yang dikirimkan itu misalkan kita 50,00 Hz. Nah, data yang dikirimkan oleh inverter ke HMI nanti bukan 50,00 tapi dia 1:100. Jadi data yang dikirim ke HMI itu 5000 nilainya, bukan 50,00. Jadi kita harus ibaratnya memodifikasi program di HMI kita. Kan di HMI Wentech ini kebetulan ada fiturnya scaling. Jadi ini kita bisa pakai interpolation, kita bisa coba nilainya seperti ini. Karena tadi 50 misalkan 5000 data yang dari PLC. Nah,
Di sini bisa ditampilkan nilainya, nanti yang ditampilkan 50,00. Misalkan 445,00. Nah, nilai yang dikirim ke HMI adalah 4500. Nah, yang ditampilkan HMI 45,00. Jadi bisa dimodifikasi di HMI Wentech-nya seperti itu. Nah, untuk fitur-fitur sendiri, untuk alamat-alamat yang lain mungkin bisa dibaca tergantung yang kita butuhkan. Di e-tech ini kebetulan ada juga untuk running time-nya, bisa kita tampilkan seperti itu. Bisa kita tampilkan. Untuk parameter yang lain mungkin bisa dibaca juga di manualnya, itu ada penjelasannya, mau yang kita ambil mau yang apa, mungkin aksel dieselnya atau voltage-nya, itu tergantung kebutuhan aja. Cuma untuk sistem komunikasi, konfigurasi dan alamat-alamatnya, addressnya bisa seperti contoh yang tadi. Jadi 6 kita pakainya yang 6x, kemudian alamatnya seperti tadi, misalkan 30.0 parameter 30.00 berarti 3000 seperti itu. Jadi untuk catatan aja, tidak semua parameter yang ada di inverter itu bisa langsung diterjemahkan ke HMI-nya. Jadi kayak ada tipe datanya, misalkan tipe datanya emang bukan Word, kita mau ambil Word pasti nanti keluarnya keterangannya error seperti itu. Nah, apa yang terjadi jika seperti komunikasi tadi ada kabel yang salah atau apa ya, otomatis nanti HMI-nya not connected. Kalau kita juga nanti ada alamat yang salah, misalkan alamatnya itu tidak ada, kita alamat parameter itu adanya 3000 tapi kita nulisnya 999.000 misalkan seperti itu nanti juga ngaruh ke koneksi di HMI-nya. HMI-nya kan keterangannya nanti not connected sama. Jadi untuk Modbus ini, untuk alamatnya harus sesuai dengan yang ada di inverter. Jadi kalau kita ibaratnya dia send and receive, jadi kalau kita minta data ke inverter tapi itu nggak ada alamatnya, itu dibacanya nanti alamatnya salah, jadi nggak ada koneksi, nggak ada feedbacknya seperti itu. Mungkin untuk hasil dari percobaan ini, setelah ini akan saya tunjukkan hasil dari program sederhana yang saya bikin ini. Jadi untuk pengalamatannya seperti itu. Mungkin bisa kita langsung lanjut ke demonya. Semoga bermanfaat. Baik, untuk sebelum kita masuk ke demo, ada yang tadi belum saya sampaikan terkait parameter ini, penjelasan parameter apa saja yang dibutuhkan. Kita tadi baru membahas tentang baud rate dan communication configuration. Nah, untuk parameter yang lain terkait Modbus ini di inverternya, itu yang terkait adalah parameter 03. Nah, ini untuk control mode-nya, karena kita nanti pengen kontrolnya full, nggak pakai terminal, nggak pakai yang langsung di keypad inverternya, kita pakai communication, otomatis PE003 nya harus kita isi dengan 2, yaitu communication. Kemudian untuk yang 004 ini setting channelnya, ini untuk frekuensinya. Nah, kalau biasanya kita pakai yang keypad atau potensio keypad atau multispeed, mungkin analog. Nah, untuk saat ini kita kan pengen settingnya juga melalui communication. Jadi untuk PR004 nya harus kita setting ke 6, serial communication seperti itu. Kalau untuk ini 327 control word-nya sudah sesuai. Nah, yang paling penting juga ini 328. Jadi kalau di sini 328 itu penjelasannya seperti ini. Communication control enable is used with 327, it must be set as 1. Jadi kalau kita pengen kontrol melalui komunikasi, kita mau memfungsikan 327 nya itu tadi, kita harus mengaktifkan 328. Jadi 328 harus kita set 1, baru nanti kita bisa pakai 327 sebagai trigger untuk running atau forward atau reverse yang ada tertera di sini. Jadi 328 harus kita rubah menjadi 1 seperti itu. Nah, untuk 16.2 ini adalah kasusnya kalau kita punya beberapa device yang kita sambungkan ke RS485 yang sama. Jadi ini bisa sampai 247 device dia. Jadi kayak station. Kalau untuk
inverter silin yang kita inverter e-tech yang kita pakai saat ini, dia itu hanya support sebagai slave. Jadi dia tidak bisa nih, S1 series inverter can only be used as slave during networking. Jadi dia nggak bisa jadi master, dia bisanya sebagai slave aja. Seperti itu. Cuma nanti kita bisa misalkan ada beberapa device inverter, ada 5, berarti nanti untuk yang 16.2 ini setiap inverternya itu harus kita ganti, nggak boleh sama. Jadi alamatnya harus berbeda-beda. Seperti itu. Jadi punya alamat yang berbeda-beda bisa disambungkan ke satu HMI dengan stationnya itu tadi, tergantung stationnya. Settingan di sistem parameternya itu tadi harus kita sesuaikan juga. Kalau station 1 ya kita harus isi station 1, device default station number ini station 1. Kalau tadi settingannya 3 ya sini harusnya 3, seperti itu. Itu untuk settingan dari komunikasi yang terkait Modbus ini. Jadi kalau di e-tech ini sudah terangkum menjadi satu, seperti itu. Jadi udah dijelaskan juga yang berkaitan dengan parameter yang berkaitan terhadap Modbus protokol ini, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke demo saja teman-teman. Untuk demonya di sini dilihat kita pakai 3 device, motor, inverter, dan HMI. Nah, ini untuk UVW nya kita sambungkan ke motor, untuk arahnya ke 1 fase 220. Nah, untuk kabelnya A dan B. Kemudian ini untuk kabel jumpernya di J5, nah tadi dipindah ke pin 1 dan 2. Ini tampilan keypadnya dari inverter ini. Kemudian ini seri yang kita pakai seri yang S1 hanyuannya, atau sekarang e-tech. Kemudian untuk kabel komunikasi tadi dari A dan B kita sambungkan ke COM 2 nya HMI WENTECH melalui pin 12 sesuai dengan connection diagram tadi di manual connection guide PLC dari WENTECH. Nah, ini untuk tampilannya seperti ini yang udah kita bikin. Nah, ini untuk frekuensinya kita setting 25 sebagai contoh, kemudian kita coba run. Nah, ini runningnya, lampunya nyala, kemudian udah jalan. Nah, itu bisa kita lihat kondisi frekuensi, voltase, ampere, dan speednya seperti itu. Nah, ini tampilannya sama di inverternya. Nah, ini motornya berputar. Nah, ini tampilannya. Nah, kemudian kita coba ganti nilainya dengan nilai yang lain saat jalan. Apakah bisa? Kita coba setting ke 12,25. Otomatis dia turun ke 12,25 sesuai settingan. Putarannya juga terlihat lebih pelan dari sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, kita ada juga revnya. Nah, kita coba putaran reverse-nya atau putaran sebaliknya. Nah, dan settingannya 12,5 karena reverse dia jadi tandanya minus 12,25. Nah, seperti itu. Kita hentikan. Nah, prosesnya seperti ini, tampilannya seperti ini. Kemudian bisa juga kita tampilkan running time. Untuk kelengkapan yang lainnya nanti bisa dilihat di parameter yang diperlukan. Ini sebagai contoh saja, seperti itu. Jadi ini dia tadi hardware yang diperlukan sama demonya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Even